Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Gensi. Kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran atau prediksi mengenai kelanjutan episode Asmara Gensi yang akan tayang nanti sore. Tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Sebelum itu, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Di episode nanti sore, nampaknya pelaku headbook sudah sedikit demi sedikit mulai terlihat oleh Harry ya. Karena menurut Harry, orang yang ngerjain di perpustakaan sekolah adalah pelaku headbook. Karena kebetulan gunting yang dipakai oleh Cantika tertinggal di perpustakaan. Kira-kira apakah gunting itu masih ada di sana? Dan pastinya Harry dan juga William akan mencari tahu apa yang terjadi di perpustakaan saat itu. Harusnya mereka menanyai orang yang lewat satu persatu di perpustakaan saat itu. Contohnya Vicky ya. Karena Vicky saat itu tabrakan dengan Cantika. Jadi itu bisa menjadi bukti kuat dan pendapat yang kuat untuk mengetahui siapa pelakunya. Dan tidak cuma itu ya teman-teman. Nadia, anak Tirta Persada ini akan diselidiki oleh Slay Queen juga. Kebetulan Harry juga akan mencari tahu mungkin di jam itu, di mana nanti posisi Nadia itu ternyata gak berada di perpustakaan atau gak cocok sama kemungkinan jam yang Harry perkirakan soal pembuatan headbook itu, bahkan ditaruh di tasnya Akila. Dan sepertinya kalau teman-teman kelas Akila tidak lupa, mereka akan mengingat bahwa Cantika pernah masuk ke kelas mereka dan menyuruh mereka untuk keluar. Itu lagi-lagi bisa menjadi bukti pembenaran bahwa pelakunya adalah Cantika ya teman-teman. Posisi Cantika sekarang sudah tidak bisa membuat kambing hitam lagi. Kenapa? Karena ini sudah mulai penyelidikan lebih dalam dan lebih akan terkuak lagi kebenarannya. Cantika terlalu senang akhir-akhir ini karena dia mengira bahwa masalah headbook tidak akan bangkit kembali atau terangkat kembali ya. Kali ini pikiran Cantika salah karena teman-teman Akila dan juga Harry sama sekali tidak mengerti dan tidak percaya akan pelaku headbook itu yang langsung mengaku bahwa dirinya adalah pelaku pembuat headbook. Karena biasanya pelaku aslinya tidak mungkin seperti itu, langsung mengaku begitu saja. Oh no. Di sisi lain, Harry tahu kok Akila suka sama dia. Tapi bukan berarti hati Akila udah kosong. Itu yang ada di pikiran Harry. Karena Mohan dan Akila itu walaupun udah sama-sama punya perasaan valid ke pasangan mereka masing-masing, rasa sisa dari hubungan lama mereka masih ada dan belum benar-benar pergi. Emang ya kalau orang hadas itu putus tanpa sempat jadian, move on-nya susah. Dan beda sama orang yang putus karena pacaran. Harry itu dapat Akila di versi terbaiknya karena Akila di sebelum-sebelumnya itu belum seperti ini. Karena Harry bisa menyusun puzzle Akila yang Fata dan Mohan gak bisa. Akila yang utuh dan sangat sempurna itu tidak sadar.
Contohnya Fata yang mau diandalin tapi nggak pernah bisa karena Akila selalu bisa nyelesain semua masalahnya sendiri. Tapi Harry diandalin banget ya sama Akila, dan dia juga super manja kalau sama Harry Akilanya. Lalu Mohan merasa Akila posesif, meledak-meledak, dan yang bikin Mohan pengen teriak. Tapi kalau sama Harry, Akila jadi soft dan tenang banget ya, seperti air yang mengalir dari sungai gitu. Jujur, memang kita juga melihat bahwa Akila lebih baik ketika bersama dengan Harry dibandingkan saat bersama Mohan dan juga Fata. Apalagi Fata itu suka cewek yang harus terus meminta bantuan ke Fata dan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Seperti Zara, Akila memang mandiri dan bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi terkadang Akila juga membutuhkan sandaran dan support dari orang lain untuk dirinya. Cantika sekarang sudah terang-terangan menunjukkan rasa cemburunya kepada Akila. Ya, walaupun cuma di depan teman gogerinya. Akan tetapi, siapapun yang melihat itu pasti akan merasa aneh dengan sikap Cantika. Kenapa Cantika bisa seperti itu dan terlalu iri kepada Akila? Bahkan Fania dan juga Ciara sangat-sangat heran dengan pemikiran yang Cantika miliki. Biasanya juga tidak apa-apa jika William tidak berada bersama dengan mereka. Akan tetapi, di situ masalahnya bukan Vio dan juga William. Masalahnya adalah Harry. Harry adalah orang yang Cantika sukai, tapi malah menyukai Akila. Bahkan Harry lebih nyaman bersama dengan Akila. Bahkan Bu Anita shock melihat Akila memakai hoodie milik Harry ya. Sebenarnya ada hubungan apa sih Bu Anita ini dengan Pak Michelle? Kenapa kayak dendam banget sama Akila? Karena kalau memang papanya Akila pernah terjebak bisnis gelap sama orang misterius, kemungkinan Bu Anita tahu Akila itu anaknya Pak Michelle ya. Karena Bu Anita selalu sensi sama Akila, dan itu cuma kebetulan atau plot twistnya. Bu Anita punya masalah pribadi sama keluarga Akila. Karena kalau sama Zara dia itu care banget ya. Wah, seru sekali ya teman-teman. Maka dari itu terus saksikan sinetron Asmara Genzi yang tayang setiap hari hanya di SCTV pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mimin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.